Shalom, selamat datang di BGA Channel. BGA Channel adalah channel untuk kita boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu dan pemeliharaanmu. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Saya akan membaca ayatnya yang ketujuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca mengingatkan kita bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Ya, Allah menciptakan kita dari debu tanah. Debu tanah kemudian dibentuk oleh Allah dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Berbeda dengan ciptaan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, baik darat, laut, udara, begitu ya. Allah berfirman maka semua itu jadi. Tetapi untuk manusia Allah itu membentuk itu secara khusus. Allah mendesain manusia itu secara khusus. Sehingga tidak heran ya Bapak Ibu ya, antar satu dengan yang lainnya, setiap orang itu berbeda-beda. Dari sidik jari saja kita berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada yang sama. Ya, karakter, sifat begitu ya, bentuk, model ya, baik tampilan luar maupun yang dari dalam itu berbeda Bapak Ibu satu dengan yang lainnya. Karena memang Allah menciptakan manusia itu berbeda. Sungguh amat baik. Dan memang pada mulanya Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Nah, dengan demikian kita diingatkan bahwa setiap kita itu memang unik ya. Berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi bukan berarti perbedaan itu membuat kita jadi terpecah. Tetapi harusnya membuat kita bisa saling mengerti, saling memahami, karena kita bersama-sama tahu bahwa satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dengan demikian ketika kita melihat orang lain berbeda dengan kita, ya, mungkin tidak sepaham dengan kita, cara pandang, cara pikir, cara hidup. Jadi kita tidak perlu heran, karena memang demikianlah manusia itu diciptakan, punya akal, pikiran, kreativitas, kemampuan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini mengingatkan kita. Setiap kita itu memiliki karunia masing-masing. Setiap kita memiliki kelebihan masing-masing. Setiap kita memiliki kekurangan masing-masing ya. Dan itu harus kita sadari di dalam hidup ini. Nah, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus ingat kita memiliki keterbatasan. Sedangkan Allah kita adalah Allah pencipta yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita. Di dalam keterbatasan kita, mari kita terus hidup bergantung kepada Tuhan. Nafas hidup kita pun itu diberi oleh Tuhan. Sehingga kalau hari ini ya, pagi hari kita bisa bangun tidur, kita masih bisa menghirup nafas dengan enak ya, dengan segar.
itu sekali lagi itu adalah berkat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada alasan untuk mengucap syukur hari ini, paling tidak kita bisa mengucap syukur karena kita masih bisa bernafas hari ini. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masih bisa melihat anggota keluarga kita. Itu bisa membuat kita mengucap syukur. Kita juga mengucap syukur karena sampai saat ini Allah yang menciptakan kita tidak membiarkan kita, tapi Dia terus menjaga dan memelihara kita sampai saat ini. Satu berkat yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi kita di hari ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Allah membentuk kita sedemikian rupa sempurnanya kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan khusus manusia diberikan nafas kehidupan. Mengingatkan kita bahwa kita dibentuk oleh Allah dengan desain Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita tetap jaga ini. Kita tetap jaga identitas kita, gambar dan rupa Allah itu. Walaupun sudah rusak karena dosa, tapi Allah sudah terus memperbaiki kehidupan kita dari hari ke sehari. Yang kedua, mari kita belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Nafas hidup yang Tuhan berikan itu pun dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan dan menikmati setiap belas kasihan dan kemurahan yang dari Tuhan saja. Dalam menjalani hidup ini, mari berserahlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita dan Dia tahu bagaimana kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini juga mengingatkan kita di dalam kita menjalani hidup. Tentu sebagaimana handphone ya dibuat, ada buku petunjuknya bagaimana menjaga dan merawatnya. Nah, kita pun juga demikian, ketika Allah menciptakan kita, Dia juga memberikan buku petunjuk itu untuk bagaimana merawat dan menjaga setiap kita, yaitu Alkitab, firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong hidup kita. Ada 3 kebenaran hari ini yang sudah kita dapat. Yang pertama, ingat Tuhan membentuk kita, itu istimewa. Yang kedua, Tuhan memberikan nafas hidup kepada setiap kita sehingga kita boleh hidup, dan oleh sebab itu mari kita mensyukurinya. Dan yang ketiga, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan juga mau menjaga kita dan menuntun kita melalui firman-Nya. Kiranya setiap kita boleh menyadari akan hal ini dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang Engkau ciptakan. Dan ini tentunya menyadarkan siapa diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami mensyukuri untuk setiap nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang memberikan kehidupan kepada setiap kami. Ajari kami melalui kami membaca firman-Mu. Ajari kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami tahu persis apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tujuan yang Engkau berikan itu juga boleh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati. Jika ada pertanyaan, ada berkat yang saudara terima, silakan tulis di kolom komentar, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.